Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Pamatwil Operasi Mantap Raja Seulawah 2024 Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto bersama Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto memastikan pergeseran kotak suara dari PPS ke PPK berlangsung aman dan kondusif. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto bersama Pamatwil Pilkada 2024, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto melakukan peninjauan langsung terhadap kotak suara pasca pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Lok Sumawe. Peninjauan ini mencakup sejumlah PPK di beberapa kecamatan, di antaranya Banda Sakti, Muara II, Muara I, Dewantara, dan Bandar Baru. Dalam kunjungan ini, Kapolres dan Pamatwil memastikan keamanan serta kelancaran penyimpanan kotak suara di setiap PPK sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Saya bersama Kapolres dan juga PJU dari Polres Lok Sumawe. Dalam hal ini kita memastikan sejauh mana kotak suara atau logistik pemilu ini sudah sampai di PPK. Kita untuk memastikan dan juga kita melihat bagaimana pengamanannya, tempatnya, dan juga kondisi dari personil. Agar kita tetap menjaga logistik ini sampai nanti akhir sampai kita kirim ke KIP, ke Banda Aceh. Semoga di wilayah Lok Sumawe ini tetap kondusif, aman, dan terkendali. Untuk keamanan kita melihat nanti eskalasinya. Apabila membutuhkan akan kita penambahan atau penambahan anggota. Alhamdulillah kita patut bersyukur untuk wilayah hukum Lok Sumawe secara keseluruhan dini hari seluruh kotak suara ataupun logistik suara sudah semua merapat ke tiap-tiap PPK. Ini berkat kerja keras semua pihak, TNI, Polri, kecamatan, dan seluruh teman-teman Bawaslu maupun KIP. Yang kedua, setiap kecamatan di PPK kita menempatkan di atas 20-an personil untuk melakukan pengamanan. Dan pada hari H saat pleno jumlahnya akan kita tingkatkan. Itu nanti melihat eskalasi karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Dan bagaimana tanggapan saudara tentang kehadiran Bapak dari Polda Aceh dan Bapak Kapolres Kota Lok Sumawe? Sangat mendukung dalam hal kami bekerja sehingga kami aman dan tentram, karena tanpa pengamanan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi insya Allah dengan adanya pengamanan dari Polda, Polres, TNI serta Limas, sehingga hingga hari ini kami masih berjalan dengan kondusif. PPK akan melakukan rekap di hari besok tanggal 29. Dengan demikian kami selama melakukan rekapitulasi itu kami sangat mengharapkan seperti yang kemarin-kemarin bisa melakukan pengamanan dengan baik. Harapan kami kepada seluruh masyarakat khususnya Aceh Utara maupun Lok Sumawe, besar harapan kami selaku pihak kepolisian maupun pihak dari kecamatan dan TNI dan pihak unsur pelaksana daripada penyelenggara pilkada berharap mari sama-sama kita jaga kedamaian, keindahan, beda pendapat, hal biasa, tapi ke depan Aceh harus maju dan tetap harus dapat memberikan hal yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Polres Lok Sumawe menjaga demokrasi, mengawal keamanan. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto didampingi Kabid Propam Wakapolresta Kendari dan Kepala Biro Logistik serta Komandan Distrik Militer atau Dandim Wawoni melaksanakan kegiatan pemantauan situasi Kamtibmas pemungutan suara Pilkada serentak di Kabupaten Konawe Kepulauan. Rombongan menyambangi sejumlah TPS yang sedang melaksanakan kegiatan pemungutan suara, yakni Kecamatan Wawoni Barat, Tengah, Selatan, dan Tenggara. Salah satu TPS di Desa Baku-Baku, Kecamatan Wawoni Selatan.
Kapolda bersama pejabat TNI setempat harus mengendarai sepeda motor untuk sampai di lokasi TPS dikarenakan terdapat jembatan gantung yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Irjen Pol Dwi Irianto mengatakan patroli Kamtibmas tersebut untuk melihat langsung proses pemungutan suara untuk memastikan pengamanan berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib dan lancar. Kapolda Sultra juga berharap pasca pemungutan suara, seluruh warga masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga Kamtibmas di Sultra. Siapapun yang menang dapat pada pilkada tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita dari Polda Sultra beserta jajaran kita melihat pelaksanaan pencoblosan di beberapa TPS. Nah, sekarang kita lagi ada di Balai Desa Kecamatan Waweni Selatan, yaitu di Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang mana kita lihat di sini bahwa pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tertib, dan semoga sampai selesai tetap lancar. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya secara intensif melaksanakan kegiatan patroli jalur klasik di wilayah operasi, terutama di Kabupaten Poso, guna menjaga situasi keamanan dan kondusif. Dan berikut laporan reporter Bithumas Polda Sulteng, Bribka Musdalifah. Baik pemirsa Poli TV, saya Bribka Musdalifah melaporkan langsung dari Kabupaten Poso bahwa setelah tahapan pemungutan suara Pilkada serentak, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya intensif patroli jalur klasik di Kabupaten Poso untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Setelah berlangsungnya tahap pemungutan suara Pilkada serentak, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya intensif melaksanakan kegiatan patroli jalur klasik di wilayah operasi, terutama di Kabupaten Poso, guna menjaga situasi keamanan yang kondusif, serta mencegah munculnya kembali tempat pelatihan baru bagi kelompok radikal yang dapat mengancam stabilitas daerah. Patroli juga bertujuan mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme yang berpotensi merusak kedamaian, khususnya di kalangan masyarakat pekebun di kawasan Pegunungan Poso. Kasatgas 3 Preventif Kombes Pol Kurniawan Tandirongre melalui Kamin Ops Madagoraya AKP Setio Wibowo menjelaskan, dengan semakin rutin dan intensifnya patroli yang dilakukan, diharapkan ancaman terhadap ketentraman masyarakat dapat diminimalisir guna memastikan wilayah Poso tetap dalam keadaan aman dan kondusif, terlebih masih dalam suasana pilkada serentak. Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya melaksanakan patroli jalur klasik yang berada di wilayah Poso bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali pelatihan baru dan radikalisme yang berada di perkebunan dan pegunungan. Begitu juga pula untuk menciptakan rasa aman kepada warga masyarakat yang saat ini masih melaksanakan pemilu kada serentak. Aman, setelah tidak ada lagi yang mengganggu kami dalam bertani. Dan sekali lagi kami terima kasih atas operasi-operasi dari anggota. Dan kami juga sudah mulai aman dan tentram. Kami sudah mulai giat dalam pekerjaan di kebun. Adapun operasi-operasi yang datang, kami juga sangat mengharapkan itu sering-sering adanya aparat yang masih ada masuk di daerah kami, khususnya di kebun. Itu kami senang karena mengantisipasi adanya lagi yang pergerakan yang tidak diinginkan. Demikian laporan saya Bribka Musdalifah dari Kabupaten Poso untuk Polri TV. Pemirsa, menjadi narasumber program Dialog Khusus Pilkada 2024 di RRI Palangkaraya. Dan dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kapolda Kalteng bersama Danrem sampaikan bahwa TNI Polri siap kawal tahapan Pilkada hingga tahap akhir. Dan berikut laporan reporter Bithumas Polda Kalteng, Bribda Paula Christine.
Pemirsa, saat ini saya berada di Radio Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini diadakan kegiatan dialog interaktif Radio Republik Indonesia Kalimantan Tengah menyapa bersama Kapolda Kalimantan Tengah dan Danrem 102 Panju Panjung dengan tema kesiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto menjadi narasumber program dialog khusus Pilkada 2024 di Radio Republik Indonesia Palangkaraya bertempat di Studio RRI Jalan MH Tamrin, Kota Palangkaraya. Dialog yang mengangkat topik kesiapan TNI Polri amankan Pilkada serentak 2024 tersebut sebagai narasumber utama Kapolda Kalteng bersama Danrem 102 Panju Panjung, Brigjen TNI Iwan Rosandrianto. Pada kesempatan tersebut, Setiarseno selaku presenter banyak memberikan pertanyaan terkait strategi dalam memastikan keamanan selama tahapan Pilkada dan potensi gangguan Kamtibmas. Kapolda Kalteng melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, Polda Kalteng dan Korem mengefektifkan fungsi Babin Kamtibmas dan Babinsa, serta intelijen dalam rangka cipta kondisi aman dan damai dan memetakan kerawanan pada tiap wilayah, sehingga pimpinan dapat mengetahui cara bertindak dan situasi saat pelaksanaan pengamanan, menyamakan pemahaman dalam memberikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat, serta mengajak untuk menghindari berita hoaks atau berita bohong. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Paula, Bithumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, anggota Polri kawal pergeseran kotak suara dari Kecamatan GB menggunakan kapal kayu ke Desa Umial. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.